Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan aliran-aliran pendidikan. Dan saya atas nama Paulunus Paur, saya di bagian presentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Aliran dapat diartikan sebagai haluan, pendapat, paham. Aliran-aliran pendidikan dapat diartikan sebagai suatu pemikiran-pemikiran yang membawa pembawahan dalam bidang pendidikan. Ada banyak macam aliran pendidikan yang ada saat ini, namun secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis aliran, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Dari kedua jenis aliran tersebut sebenarnya saling berkaitan serta menghubungkan peta pendidikan dari masa lalu, sekarang, dan juga masa depan. Yang pertama, aliran klasik. Aliran klasik adalah pemikiran yang ada sejak dulu, dimulai dari zaman Yunani kuno. Pemikiran tersebut kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai negara Eropa dan Amerika. Sehingga sampai saat ini kedua wilayah tersebut sering terjadinya acuan dan sebagai tolak ukuran pendidikan. Ada 4 aliran klasik yang menjadi benang merah antara pemikiran-pemikiran zaman dulu dengan masa sekarang, yaitu empirisme, notivisme, konvergensi, dan naturalisme. Aliran empirisme. Secara bahasa empiris, berarti pengalaman penganut aliran empirisme meyakini bahwa semua pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang diperoleh dari pengalaman nyata melalui alat indera, baik secara langsung dengan lingkungan maupun melalui proses pengelolaan diri dari apa yang diperolehkan secara langsung. 2. Aliran notivisme. Notive secara bahasa berarti asli atau murni. Aliran ini berkeyakinan bahwa semua individu terlahir dengan membawa sifat dan karakteristik sendiri. Oleh karena itu, penganut aliran ini bertolak belakang dengan aliran empirisme. Terima kasih Ibu, itu saja di bagian presentasi saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Rosalia Merini Jumeida. Langsung saja saya memasuki di poin aliran modern. Menurut Moody Harjo, tahun 2021 setidaknya ada 5 macam aliran modern dalam pendidikan. Kelima aliran tersebut adalah yaitu aliran progresivisme, aliran esensialisme, aliran rekonstruksionalisme, aliran perennialisme, dan aliran idealisme. Yang pertama, aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Tujuan pendidikan progresivisme dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuh bakat dan minat. Metode-metode yang digunakan dalam aliran progresivisme diantaranya yaitu metode belajar aktif, metode memonitor kegiatan belajar, dan metode penelitian ilmiah. Yang kedua, aliran esensialisme. Aliran esensialisme dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan atau budaya atau sosial. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah
menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah tertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk ketahui oleh semua orang. Metode-metode yang digunakan dalam aliran esensialisme diantaranya adalah pendidikan berpusat pada guru, peserta didik dipaksa untuk belajar dan melatihkan mental. Yang ketiga, aliran rekonstruksionalisme. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dan skala global. Rekonstruksionalisme berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan dari pendidikan rekonstruksionalisme adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja masuk ke dalam poin yang keempat, adalah aliran paternalisme. Aliran ini adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran, dan nilai-nilai tersebut ialah menurut paternalisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuan seseorang dapat berpikir secara induktif. Yang kelima, aliran idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang menggunakan jiwa. Menurutnya, cipta adalah gambaran asli yang semata-semata yang bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cipta dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Tujuan pendidikan idealisme adalah bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia, karena dalam spirit persaudaraan terkadang suatu pendekatan seorang kepada yang lain. Terima kasih.